Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Para santri sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Ustaz berjumpa kalian lagi dengan waktu dan kondisi yang berbeda. Setelah kita menyelesaikan materi qawaid dari pembagian kata sampai na'at, ada hal yang penting yang perlu saya sampaikan sebagai pelengkap dari materi yang sudah kalian dapatkan di kelas. Mudah-mudahan materi yang akan disampaikan pada kesempatan ini bisa menambah wawasan kalian terkait dengan ilmu qawaid atau ilmu nahwi. Apa materi pada kesempatan yang berbahagia ini? Yaitu tentang i'rab. Apa itu i'rab? I'rab adalah sesuatu yang penting yang kalian ketahui, di mana ini merupakan jantung dari ilmu qawaid. Baik, kita bahas satu persatu dari segi bahasanya apa, kemudian dari istilah secara istilah apa, biar kalian mendapatkan penjelasan yang detail. I'rab secara bahasa adalah at-taghayyur. Apa itu taghayyur? Itu perubahan. Sementara secara istilah adalah taghyiru awakhiril kalim liikhtilafil awamilid dakhilati lafdhan wa taqdiran. Apa maksud daripada kalimat ini? Maksudnya adalah perubahan taghyir, perubahan cara membaca akhir setiap kata karena perbedaan faktor perubah, karena perbedaan amil, penyebab yang memasuki kata tersebut, baik secara lafdhan itu artinya akhir kata itu dibaca jelas, harokat akhirnya, kadang dibaca doma ada domanya, dibaca kasroh ya ada kasrohnya, dibaca fathahnya ada kelihatan dan terbaca, atau kadang dibaca sukun, sukunya pun terbaca dengan jelas. Sementara watakdiran ini cara membacanya dengan mengira-ngira harokat apa yang pas untuk kata itu. Ya, ulangi lagi. Taghyiru awakhiril kalim adalah sampai di sini perubahan cara membaca akhir kata karena ikhtilaf perbedaan amil adalah faktor perubah yang memasuki kata tersebut, baik secara lafaz maupun takdiran. Contoh, al-kitabu 'alal maktab. Perhatikan kata yang digarisbawahi. Al-maktab, di sini kita mendapatkan kata maktab harokatnya kasroh. Kenapa? Karena di sini ada amil. Amilnya apa? Ala. Karena ada amil ala, yaitu huruf jar memasuki kata maktab, maka maktab itu menyebabkan harokatnya kasroh. Nah, ini kasroh ini dipengaruhi keberadaan ala. Maka di cara i'rabnya adalah majrur. Jadi al-maktab i'rabnya adalah ismun majrurun bil kasrati. Lafdhan jelas. Oke, secara lafadznya jelas. Alal maktabi. Tapi perhatikan di sini. Ja'a Mustafa. Mustafa karena dia jatuh setelah kata kerja ja'a, maka dia sebagai fa'il. Tapi di sini perhatikan apa? Fa'il itu biasanya ismun marfu'un waqa'a 'alaihil fi'lu, atau ismun marfu'un ba'dal fi'l. Ismun marfu'un ba'dal fi'il biasanya. Oke? Tapi di sini kita tidak menemukan tanda domanya. Maka tanda domanya ini dikira-kira karena dia jatuh setelah kata kerja, maka dia marfu'un muqaddar. Jadi
Ismun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarun, dikira-kira. Jadi karena dia tahu mana dari kiranya? Dari letak. Karena dia jatuh setelah kata kerja, maka dia i'rabnya kedudukannya sebagai fa'il. Maka fa'il i'rabnya adalah marfu. Tapi kita tidak menemukan di sini tanda domanya karena i'rabnya takdiron, secara kira-kira, dikira-kira. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, biar kalian lebih paham lagi, Ustadz berikan satu kalimat. Setelah itu kita akan mengi'rab kata per kata berdasarkan kedudukan dia dalam kalimat. Contoh makanya a'rib jumlatal atiyata. Oke, i'rablah kalimat berikut ini. Yaktubut talamidu ad-darsa fil fasli. Maka kita rinci, yaktubu i'rabnya adalah fi'lun mudhari'un marfu'un bidammati. Oke, tapi kalau kita mau i'rab secara panjang, kenapa ini di marfu? Fi'lun marfu'un bidammati li'annahu lam yasbiqhu adaduna. Itu panjang. Kita i'rab secara singkat aja, simpel saja. Fi'lun mudhari'un, ini fi'il mudhari' marfu'un bidammah wa alamatu raf'ihi dhammatun, atau cukup bidammati. Sementara at-talamidu i'rabnya apa? Dia adalah fa'ilun marfu'un bidammati. Kemudian ad-dars bagaimana i'rabnya? Maf'ulun bihi mansubun bil fathati. Kemudian kata berikutnya adalah apa? Fi. Fi adalah harfu jarrin. Mabniyun. Apa itu mabni? Kata yang tidak berubah akhir katanya. Huruf akhir dari kata itu harokatnya tidak mengalami perubahan. Maka bilang kalau kalian mendapatkan kata yang tidak berubah, maka katakan contoh fi harfu jarrin mabniyun alas sukun. Yang terakhir adalah al-fasri. Apa i'rabnya? Ismun majrurun bil kasrati. Demikian penjelasan singkat tentang apa itu i'rab. Ketika kalian sudah memahami, maka tandanya kalian sudah ada tanda-tanda kalian bakal bisa membaca kitab yang tanpa harokat, atau istilahnya dengan kitab gundul. Ya, selamat mencoba. Ustadz akan berikan tugas buat mengi'rab 5 kalimat. Nanti setelah selesai kalian i'rab tugas itu silakan dikirim ke nomor kontak Ustadz untuk dikoreksi apakah kalian sudah memahami materi yang baru dijelaskan atau belum. Kalau belum, nanti Ustadz jelaskan ulang kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.